Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbal Badriah, Prodi S1 Keperawatan tingkat 3A dari Wijaya Wisada Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada pasien terminal dengan diabetes mellitus. Ada definisinya. Definisi diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang kebanyakan herediter dengan tanda-tanda hiperglikemia dan glukosamia, disertai dengan atau tidak adanya gejala klinik akut ataupun kronik sebagai akibat dari kurangnya insulin efektif di dalam tubuh. Gangguan primer terletak pada metabolisme karbohidrat yang biasanya disertai juga gangguan metabolisme lemak dan protein menurut Askander tahun 2000. Lalu ada etiologinya. Diabetes mellitus mempunyai etiologi yang heterogen, di mana berbagai lesi dapat menyebabkan insufisiensi insulin, tetapi determinan genetik biasanya memegang peranan penting pada mayoritas diabetes mellitus. Faktor lain yang dianggap sebagai kemungkinan etiologi diabetes mellitus yaitu kelainan sel beta pankreas, di mana berkisar dari hilangnya sel beta sampai kegagalan sel beta melepas kepada insulin. Lalu ada faktor-faktor lingkungan yang mengubah fungsi sel beta, antara lain agen yang dapat menimbulkan infeksi, diet di mana pemasukan karbohidrat dan gula yang diproses secara berlebihan, obesitas, dan kehamilan. Lalu ada gangguan sistem imunitas. Sistem ini dapat dilakukan oleh autoimunitas yang disertai pembentukan sel-sel antibodi antipankreatik dan mengakibatkan kerusakan sel-sel pembentukan sel-sel antibodi antipankreas. Penyereksi insulin, kemudian peningkatan kepekaan sel beta oleh virus, kelainan insulin pada pasien obesitas, terjadi gangguan kepekaan jaringan terhadap insulin akibat kurangnya reseptor insulin yang terdapat pada membran sel yang responsif terhadap insulinnya. Lalu ada gangren kaki diabetik. Faktor yang berpengaruh atas terjadinya gangren kaki diabetik dibagi menjadi endogen dan faktor estrogen. Faktor endogen ini adanya genetik metabolik, aniopati diabetik, dan neuropati diabetik. Sedangkan faktor estrogennya yaitu trauma, infeksi, dan obat. Patofisiologi pada diabetes mellitus itu sebagian besar gambaran patologik dari diabetes mellitus dapat dihubungkan dengan salah satu efek utama akibat kurangnya insulin berikut. Berkurangnya pemakaian glukosa oleh sel-sel tubuh yang mengakibatkan naiknya konsentrasi glukosa darah setinggi 300 sampai 1200 mg. Peningkatan mobilitas lemak dari daerah penyimpanan lemak yang menyebabkan terjadinya metabolisme lemak yang abnormal disertai dengan endapan kolesterol pada dinding pembuluh darah yang berkurangnya protein dalam jaringan tubuh. Lalu ada teori glikosilasi, di mana akibat hiperglikemia ini akan menyebabkan terjadinya glisosilasi pada sebuah protein, terutama yang mengandung senyawa lisin. Terjadinya proses glikosilasi pada protein membran basal dapat menjelaskan semua komplikasi baik makro maupun mikrovaskular. Lalu itu ada klasifikasi, di mana menurut Wagner tahun 1983 membagi gangren kaki diabetik menjadi 6 tingkat, yaitu derajat 0, tidak ada lesi terbuka, kulit masih utuh dengan kemungkinan disertai kelainan bentuk kaki seperti Claucales. Lalu yang derajat 1-nya menurut Wagner, ulkus superficial terbatas pada kulit. Derajat 2-nya, ulkus dalam menembus tendon dan tulang. Dan derajat 3-nya, abses dalam dengan atau tanpa osteomyelitis. Derajat 4, gangguan jari kaki atau bagian distal kaki dengan atau tanpa selutis. Dan derajat 5 ini itu ada gangren seluruh kaki atau sebagian tunggal. Dampak masalah adanya penyakit kaki diabetik akan mempengaruhi kehidupan individu dan keluarga. Adapun dampak masalah yang bisa terjadi meliputi pada individu. Pola dan gaya hidup menderita akan berubah dengan adanya penyakit ini. Gordon telah mengembangkan 11 pola fungsi kesehatan yang dapat digunakan untuk mengetahui perubahan tersebut, yaitu adanya pola persepsi dan tata laksana hidup sehat, lalu ada pola nutrisi dan metabolisme, lalu ada pola eliminasi, lalu ada pola tidur dan istirahat, lalu ada pola aktivitas dan latihan. Menurut Wagner tahun 1983 membagi gangren kaki diabetik menjadi 6 tingkatan. Yang pertama juga ada
0 derajat, tidak ada listrik terbuka seperti kolesterol derajat 1, 2, 3 itu sama sepertinya. Lalu ada dampak masalahnya. Adanya penyakit ringan kaki diabetik akan mempengaruhi kehidupan individu dan keluarga. Pertama, pada individu dampaknya, dan kalau pada individu mungkin dia ngerasa tidak enak dan tidak pede bahwa adanya luka di bagian tubuhnya. Lalu untuk dampak keluarganya itu, dengan adanya salah satunya anggota keluarga yang sakit dan dirawat di rumah sakit, akan muncul bermacam-macam reaksi psikologis dan keluarga. Karena masalah kesehatan yang dialami oleh seseorang anggota keluarga akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga. Jadi terbawa-bawa untuk keluarganya. Konsep dasar teoritis asuhan keperawatan klien dengan penyakit kronis, yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit kronis dan meliputi proses keperawatan. Diagnosis keperawatan itu, adapun diagnosis keperawatan yang dapat ditimbulkan dari proses pengkajian klien dengan penyakit kronis adalah menurut Purwaningsi dan Kartini tahun 2009, yaitu respon pengingkaran yang tidak kuat berhubungan dengan kehilangan dan perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.